Tes di 1, 2, 3. Bismillah. Tes dicoba mic-nya. Dicoba. Ya, sudah jelas. Kita mulai acara? Bisa dijelaskan dulu tata caranya, tata tertib. Untuk technical meeting. Baik. Kepada para peserta yang kami banggakan, demikian inilah tata tertib untuk technical meeting pertama kita dalam usaha Tafaqah Hifdzul Hadis Nasional 2021 online. Muhadis online 2021. Peraturannya adalah sebagai berikut. Pertama, peserta diharapkan memasuki ruangan Zoom 15 menit atau 30 menit sebelum acara dimulai. Kedua, para peserta ikhwan maupun akhwat diharapkan menggunakan pakaian syar'i. Ketiga, peserta putra ikhwan maupun akhwat wajib mematikan mikrofon. Yang keempat, peserta ikhwan wajib membuka kamera selama sesi berlangsung, dan sebaliknya untuk para peserta akhwat diharapkan wajib untuk menutup kameranya selama sesi ini berlangsung. Berikutnya, yang kelima, peserta ikhwan dalam sesi tanya jawab, jika dibuka, silakan menggunakan fitur raise hand dalam Zoom. Dan untuk akhwat, silakan untuk chat dengan hashtag tanya kepada Ana pribadi selaku host dalam acara ini. Dan berikutnya, jika ada kendala jaringan dalam sesi technical meeting ini, atau terjadi perkara lainnya seperti padam listrik, harap melapor MC dengan hashtag lapor. Dan yang terakhir, para peserta wajib mengikuti technical meeting ini dari awal hingga akhir acara. Demikianlah peraturan untuk technical meeting pertama kali ini. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan jam 7, lebih 7 menit. Gimana? Arya, kita mulai acaranya? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil liqa. Amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ia telah mengutus rasulnya yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan membawa risalah agama Islam yang mulia ini, sehingga
agama Islam ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Selawat serta iringan salam semoga tercurahkan kepada junjungan terbesar umat ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi teladan bagi umat Islam dalam berkata, berbuat, maupun muamalah dan lain-lain hal sebagainya. Saya di sini sebagai host. Ya, perkenalkan, saya di sini Saudara Bilal Sadra Wirdaji, selaku host technical meeting pertama Musabaqah Hifdzul Hadis Nasional Online Muhadis Online 2021, akan membawakan susunan acara technical meeting pertama ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Saudara Aryangga Ramadansyah selaku Ketua Panitia. Yang ketiga adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Saudara Faiz Abdullah selaku koordinator bagian acara. Acara yang keempat ialah pemeriksaan berkas, tanya jawab, dan lain-lain. Dan acara kelima ialah penutup. Tanpa waktu panjang lagi, mari kita menuju acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita membuka technical meeting pertama ini dengan ucapan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan dari Saudara Aryangga Ramadansyah selaku Ketua Panitia Musabaqah Hifdzul Hadis Online 2021 atau Muhadis Online 2021. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada MC, kepada saudara Bilal Satria Wirdaji. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, saya memuji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita semua kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul pada kesempatan kali ini di aplikasi Zoom Meetings. Kemudian salat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dengan sunnahnya dan membawa cahaya ilmu kepada kita sampai pada zaman ini. Teman-teman sekalian, saya berterima kasih kepada para peserta yang sudah sangat antusias untuk bisa mengikuti kegiatan kita yang cukup penting, yaitu technical meeting pertama, di mana kita akan memaparkan secara gamblang bagaimana teknis perlombaan yang akan diadakan pada bulan Maret dari tanggal 6 sampai 21 insya Allah Ta'ala. Kemudian saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah memberikan tenaganya dan mencurahkan pikirannya untuk jalannya acara ini. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan, sebuah hal penting untuk kita pahami bersama, bahwa mengapa acara Musabaqah Hifdzul Hadis Nasional Online ini kita laksanakan. Dapat kita ketahui bahwa hadis Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quranul Karim, di mana ada banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang bisa menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mendapatkan ilmu ini dari Nabi SAW, yang artinya Allah akan memberikan nadrah kepada seseorang yang telah mendengarkan ucapanku, lalu dia memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya. Karena berapa banyak para pembawa fikih atau pemahaman, ada yang lebih paham lagi darinya. Hadis ini menunjukkan sebuah doa dari Rasulullah SAW bahwa mereka yang menghafal hadis dan memahaminya akan mendapatkan nadrah, akan mendapatkan cahaya dan keindahan pada wajahnya. Maksudnya adalah Allah akan melimpahkan kebahagiaan
kesenangan di dunia khusus padanya, dan juga akan memberikan kenikmatan di akhirat, sehingga akan tampak pada dirinya indahnya nikmat dan kemudahan hidup. Jadi insya Allah dengan diadakannya musabaqah ini atau perlombaan ini, selain kami tentunya sudah menyiapkan sejumlah hadiah, akan tapi marilah kita ingat kembali bahwa tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan berbagai keutamaan yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Adapun hadiah merupakan hal-hal tambahan saja sebagai motivasi atau penyemangat kedua, ketiga, dan seterusnya. Akan tapi tetap motivasi utama kita adalah untuk mendapatkan berbagai keutamaan yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aryangga Ramadansyah atas sambutannya yang sangat manfaat untuk kita semua. Tanpa pikir panjang, selanjutnya kita menginjak acara ketiga, dan inilah inti acara kita, yaitu pemaparan technical meeting yang akan disampaikan oleh Saudara Faiz Abdullah selaku koordinator bagian acara. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol, Faiz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Izinkan saya selaku ketua bagian acara atau koordinator bagian acara untuk memaparkan technical meeting pada acara Musabaqah Hifdzul Hadits Nasional Online 2021. Sebelumnya terlihat ya di layar. Musabaqah Hifdzul Hadits Nasional Online 2021. Sebentar. Ada masalah ya? Baik, Musabaqah Hifdzul Hadits Nasional Online 2021. Cabang Musabaqah. Yang pertama adalah hadis Arba'in An-Nawawi. Yang akan diujikan pada perlombaan ini adalah hafalan dan pemahaman hadis. Dan yang kedua, hadis Umdatul Ahkam. Yang ketiga, hadis Bulughul Maram dari kitab Thaharah sampai kitab Haji. Kemudian, peserta musabaqah. Yang pertama, peserta musabaqah merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang aktif. Jadi, kami akan menyaring lagi apabila kita dapati dari peserta yang mendaftar ternyata dia bukan mahasiswa atau mahasiswi sekolah tinggi. Ya, ini sekolah tinggi yang resmi yang terdaftar di atau mungkin setara D3 atau D2 ya, tidak mesti S1. Yang jelas dia adalah mahasiswa atau mahasiswi aktif, bukan alumni ataupun dia sedang cuti. Kemudian yang kedua, peserta telah melengkapi berkas administrasi pendaftaran, yaitu mendaftar dan mengisi formulir secara online yang telah antum isi sebelumnya, kemudian menyertakan file kartu mahasiswa. Ya, kalau seandainya kita dapati dari peserta yang dia persyaratan
dari perlombaannya tidak lengkap, maka dia akan didiskualifikasi dari perlombaan ini. Yaitu berupa foto, kemudian yang paling utama adalah kartu mahasiswa. Kalau seandainya tidak ada kartu mahasiswa, mungkin surat pemberitahuan ya atau pengantar dari prodi atau kuliahnya. Kemudian technical meeting musabakoh. Yang pertama, panitia membuat jadwal perlombaan bagi setiap peserta. Ini yang kami buat, ya kami kemarin baru mendapatkan data-data yang sudah mendaftar, alhamdulillah sudah 100 lebih yang mendaftar. Kemudian panitia membuat 3 ruangan perlombaan atau breakout room, setiap room akan ada 10 peserta. Jadi nanti kita akan membagi dalam satu hari kira-kira ada 30 peserta yang dilombakan. Jadi tidak semua peserta dilombakan ikut lomba dalam satu hari yang sama. Ya kita akan bagi jadwalnya. Misalkan fulan dia hari Sabtu, ya tanggal 1 Maret ya. Kemudian fulan ada yang dia di hari Ahadnya. Nah, dan setiap peserta pula dia akan masuk ruang yang berbeda-beda setiap perlombaan. Seperti itu. Kemudian setiap peserta akan masuk ruang utama sebelum jadwal perlombaan. Kita nanti akan membagikan jadwal untuk peserta, jadwal perlombaan. Dia di lomba hari apa, jam berapa. Misalkan bulan A lomba jadwalnya adalah hari Sabtu jam 7 pagi atau jam 9 pagi. Maka dia sudah harus masuk ruang lomba atau masuk ke Zoom perlombaan 5 menit atau 10 menit sebelum perlombaan. Kemudian setelah itu peserta menunggu di ruang utama sampai waktu perlombaan tiba. Jadi nanti setelah peserta lomba masuk ke Zoom, dia ada di ruang utama menunggu sampai jam waktu perlombaan. Misalkan jam lombanya jam 9. Nanti barulah ketika jam 9, ketika waktu masuk perlombaan, host dari panitia akan memasukkan peserta perlombaan ke ruang yang telah ditentukan. Misalkan fulan dia lombanya hari Sabtu jam 9 di ruang 2. Maka dia harus masuk ke ruang Zoom 5 menit sebelum perlombaan jam 8.55. Kemudian nanti ketika jam 9 tepat, panitia dari host akan memasukkan dia ke ruang utama. Kemudian peserta melaksanakan perlombaan dengan dibimbing oleh panitia bagian acara yang ada di setiap ruang perlombaan. Setelah peserta masuk ke perlombaan tersebut, ke ruang perlombaan, maka dia sudah bisa mengikuti perlombaan. Ini berikut adalah jadwal yang nanti akan kita bagikan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Gitu. Yang akan kita bagikan nanti kira-kira sebelum technical meeting kedua. Kemudian sistem perlombaan. Pelaksanaan musabaqah Fiqhul Hadis Nasional 2021 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu babak penyisihan dan babak final. A. Materi makro atau soal berpacu pada muqarrar yang diberikan panitia. Kemarin panitia sudah memberikan acuan makro, ya, acuan muqarrar untuk perlombaan. Ya, jadi berpacu pada muqarrar tersebut dari nomor-nomor hadis, karena setiap muqarrar atau setiap cetakan berbeda-beda nomor-nomor hadisnya. Ya, jadi acuannya adalah dari makro yang telah diberikan oleh panitia. Kemudian B, pelaksanaan lomba akan dilaksanakan secara online. Setiap peserta akan diberikan waktu 15 menit oleh juri untuk menjawab 5 soal. Ya. Tadi setiap peserta dia memiliki 30 menit kan. Dan dia
15 menit ini adalah waktu bersih dia untuk menjawab soal. Dihitung dari juri membacakan soal. Misalkan juri membacakan soal, sebutkan hadis ini dan ini. Nah, setelah juri menjawabkan soal, barulah di situ dihitung mulainya perhitungan 15 menit. Misalkan, dan dihitung berhenti ketika dia sudah menjawab soal atau ketika dia pas, dia lewat karena tidak bisa menjawab soal misalkan, jadi berhenti. Jadi 15 menit ini diberikan kepada peserta, yaitu 15 menit bersih untuk menjawab soal. Insya Allah soal-soal yang kita berikan tidak begitu sulit dan insya Allah bisa dijawab tidak lebih dari 3 menit. Kemudian yang kedua, ini soal terdiri dari 3 soal, hafalan dan 2 soal pemahaman hadis. Nah, pemahaman hadis ini perlu diketahui bahwa yang dimaksud di sini adalah pemahaman dia untuk memahami makna hadis yang benar, ya. Jadi bukan syarah yang begitu panjang, apalagi sampai khilaf-khilaf para ulama. Yang jelas dia bisa menerjemahkan dengan benar, dengan maksud yang benar yang terkandung dalam hadis tersebut. Jangan sampai dia menerjemahkan hadisnya akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Itu tadi yang dimaksud dengan pemahaman hadis. Kemudian yang ketiga, soal diberi nilai 20. Ya, jadi totalnya ada 100. Ya, adapun pengurangan nilai sebagai berikut. A, kesalahan hafalan atau bacaan dikurangi 2 poin. Ya. Jika peserta dia salah, misalkan yang harusnya innamal a'malu binniyati, ternyata dia bacanya innamal a'malu binniyatu misalkan. Nah, itu dikurangi 2 poin. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan juga kesalahan hafalan adalah ketika dia lupa. Ya, dia lupa tertegun gitu. Nah, dikurangi 2 poin. Kemudian yang B, lupa dan dibantu oleh juri. Ya, misalkan dia lupa, kemudian dia tidak ingat. Sampai akhirnya juri membantu dia untuk menjawab soal tersebut, maka dikurangi 5 poin. Ya, ini yang berkaitan dengan hafalan hadis. Kemudian yang C, tidak memahami hadis secara sempurna adalah dikurangi minus 10 poin. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika peserta dia paham sebagian hadis. Misalkan hadis yang pertama dari hadis Arba'in. Dia suruh coba terjemahkan atau apa yang dimaksud dengan hadis yang pertama. Dia menerjemahkan innamal a'malu binniyat saja. Akan tetapi setelahnya dia tidak terjemahkan karena dia tidak paham. Nah, maka dikurangi 10 poin. Namun apabila dia tidak memahami secara maksimal, semuanya nggak paham gitu, memang benar-benar tidak paham, maka dikurangi 20 poin. Atau ketika dia salah dalam memaknai hadis tersebut, maka dikurangi 10 poin tadi. Itu tadi yang berkaitan tentang penilaian dari perlombaan ini. Kemudian peraturan perlombaan. Setiap peserta wajib memakai pakaian muslim. Jangan sampai memakai kaos ya atau pakaian-pakaian yang tidak layak gitu. Yang rapih lah ya. Kemudian peserta yang kedua B, peserta wajib masuk ruang Zoom selama acara berlangsung. Ya, ketika dia sudah masuk waktu perlombaan, ya 5 menit sebelum waktu perlombaan. Yang C, dilarang membuka materi secara jangan sampai ada peserta yang dia berbuat curang. Ya, apalagi yang ikut serta ini kita tahulah bahwasanya dia memiliki hafalan hadis, tidak mungkin ya. Atau sangat disayangkan sekali ketika seseorang yang dia memiliki hafalan hadis yang banyak ternyata dia tidak sesuai dengan akhlak yang benar, dia berbuat curang, padahal curang itu bukan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian D, peserta diutamakan menggunakan laptop atau PC yang memiliki kamera. Ya, dianjurkan bagi peserta untuk memakai laptop. Kalau seandainya tidak ada,
mungkin HP bisa ya untuk digantikan. Nah, kemudian jarak antara peserta dan kamera antara setengah sampai 1 meter. Ya, jadi jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Begitu. Jadi setengah sampai 1 meter. Dan setiap peserta akan diberikan waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan dari juri. Bagaimana yang tadi ini sudah jelaskan. Kemudian G, setiap peserta diwajibkan mempersiapkan media, jaringan, dan tempat yang kondusif untuk perlombaan. Ya, peserta harus mempersiapkan jaringan internet. Ya, kalau bisa mungkin seandainya di tempatnya yang bagus adalah jaringan Telkomsel, ya sebisa mungkin pakai Telkomsel atau mungkin jaringan lain. Karena panitia tidak bertanggung jawab apabila misalkan ada gangguan jaringan yang disebabkan oleh jaringan yang buruk gitu, kami tidak bertanggung jawab. Itu risiko dari peserta tersebut. Ya, makanya setiap peserta harus mempersiapkan jaringan, medianya, tempatnya yang kondusif untuk berlomba. Kemudian setiap peserta wajib menutup mata saat ujian dengan penutup mata. Ya, jadi dia harus menutup mata. Ya, kita lihat sebagian perlombaan lain yang sifatnya online, mereka mewajibkan kepada setiap peserta untuk menutup mata. Mungkin bisa pakai sarung mungkin ditutup matanya, atau mungkin pakai masker, atau ada penutup mata khusus gitu. Ya, ini terserah antum. Bagaimana yang jelas setiap peserta wajib menutup mata ketika dia berlomba. Kemudian peserta wajib menyalakan kamera dalam sesi pertanyaan. Ya, ini adalah peraturan perlombaan. Ya, ini yang berkaitan dengan penghargaan atau hadiah yang akan didapatkan oleh peserta. Untuk hadis arba'in, juara 1 dia akan mendapatkan piagam penghargaan plus uang pembinaan sebesar 500.000. Kemudian juara 2 piagam penghargaan plus uang pembinaan dan uang pembinaan sebesar 400.000 rupiah. Kemudian juara 3 piagam penghargaan ditambah uang pembinaan sebesar 300.000 rupiah. Kemudian Umdatul Ahkam, juara 1 piagam penghargaan dan juga uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian juara 2 piagam penghargaan dan juga uang pembinaan sebesar 1.700.000 rupiah. Kemudian yang juara 3 piagam penghargaan ditambah uang pembinaan sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk kategori Bulughul Maram, juara 1 dia akan mendapatkan piagam penghargaan dan juga uang pembinaan sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian juara 2 piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar 2.300.000 rupiah. Juara 3 piagam penghargaan dan plus uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Ya, kita lihat mungkin uang atau jumlah hadiah yang didapatkan tidak seberapa. Akan tetapi yang lebih manfaat bagi setiap peserta adalah bagaimana dia bisa memurojaah hadis atau menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah inti dari acara ini. Ya, bukan dilihat dari penghargaan atau hadiah yang didapat. Ya, sekalipun dia tidak menang di dalam perlombaan ini, dia sudah mendapatkan manfaat yang banyak. Dia bisa merojaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika satu kali dia membaca hadis, satu kali dia bersalawat. Bagaimana ketika dia merojaah satu hadis misalkan 100 kali, 100 kali dia bersalawat. Lalu bagaimana ketika seseorang dia merojaah 400 hadis atau 500 hadis? Dan berapa kali dia mengulang, dan berapa kali pun dia bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak terhitung. Dan inilah tujuan dari adanya perlombaan ini. Ya, kita mengharapkan masyarakat atau kebanyakan dari mahasiswa dia kembali aktif, kembali memperhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya ada yang kecewa atau mungkin merasa kok sedikit hadiahnya, maka ya begitulah yang bisa kami berikan kepada antum. Ya, yang jelas ini dari perlombaan ini adalah
menumbuhkan rasa peduli masyarakat mahasiswa umumnya dari seluruh Indonesia kepada hadis. Semoga bisa difahami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Faiz Abdullah sebagai koordinator bagian acara dalam pemaparan technical meeting mengenai teknis dan lain-lainnya yang berkaitan dengan lomba musabaqah Hifdzul Hadis Nasional Online 2021 Masehi. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk para peserta ikhwan dapat menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Caranya adalah dengan ketuk setting, more, kemudian tekan raise hand. Lalu untuk para peserta akhwat dapat mengirimkan pertanyaannya secara direct message lewat fitur chat, ya, lewat fitur chat yang ada di Zoom ini dengan hashtag tanya kepada Saudara Bilal Satria Widaji, yaitu Ana sendiri sebagai moderator dalam acara technical meeting ini. Tampaknya sudah ada satu pertanyaannya dari Saudara Muhammad Imam Fahrozi. Pada dia, untuk Saudara Imam Fahrozi, kami persilahkan untuk bertanya. Ya, bisa dibuka mic-nya ya. Nah, tafadhol. Sepertinya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Fahrozi. Tadi disebutkan ada peraturan menutup mata ya. Menutup mata. Sepertinya sebagian orang ketika menghafal itu ketika menutup mata dia malah hilang hafalannya gitu. Apakah peraturan ini bisa diberi keringanan atau bagaimana? Itu saja. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Iyakum. Baik, Anda jawab ya. Untuk mata ya. Kalau Ya. seandainya memang ada peserta yang seperti ini, ya kabarkan kepada panitia alamatnya ya. Jadi yang jelas dibuatnya aturan ini karena ingin sadud dzari'ah, jangan sampai adanya kecurangan seperti itu. Tapi insya Allah kita yakin ya yang ikut dalam perlombaan ini mereka orang-orang yang jujur. Jadi seandainya memang hilang gitu misalkan, kabarkan kepada panitia sebelum perlombaan ya, jauh hari sebelum perlombaan. Jangan sampai ketika perlombaan baru dia ngomong. Ya, kalau seandainya pada hari perlombaan tetap menutup mata. Ini harus jujur. Ya, harus jujur kalau memang benar-benar dia terganggu atau dia tidak bisa, memang tidak bisa ketika menutup mata seperti itu. Berarti harus konfirmasi dulu ya. Iya. Karena soal wallahu alam ya, mungkin kalau yang pernah Hana jumpai karena itu offline ya, karena offline mungkin karena ini kan online. Kalau biasa di Amir Sultan itu biasanya nggak ada seperti ini, maksudnya tutup mata. Ya karena mungkin ini online. Kemudian bisa mungkin nanya lagi satu lagi terkait dengan durasi pertanyaan, apa waktu untuk menjawab gitu. Waktu menjawabnya menurut Anda kayaknya sedikit singkat ya. Kalau yang pernah Anda temui, ya.
gimana? Terlalu singkat ya. Jadi panitia sudah membuat soal-soal Diketuk, kemudian kalau dia salah, kemudian dia masih salah lagi, diketuk lagi sekitar 3 kali. Nah, kalau dirasa nggak bisa melanjutkan, baru dibantu. Tapi kalau dia memang benar-benar nggak bisa, baru diganti dengan pertanyaan yang lain. Tanpa ada pembatasan waktu durasi seperti itu. Jadi terkadang ada juga hadis yang panjang, ya kan? Hadis yang panjang durasinya lebih daripada waktu yang diberikan gitu. Menurut Anda sih durasi seperti itu nggak perlu gitu. Wallahu a'lam. ya. Ini panitia sudah mempersiapkan soal-soal yang bisa dijawab kurang dari 3 menit. Ya, kita tidak membebankan pada peserta untuk menjawab soal hadis yang panjang. Itu bocoran. Kita membuat soal yang dia bisa pemahaman ataupun soal hafalan. Kenapa? Karena kita buat seperti itu karena melihat waktu yang sedikit. Kita hanya memiliki 4 hari waktu penyisihan dan peserta yang lumayan banyak. Jadi kita harus membagi waktu yang offline gitu. Mungkin acaranya bisa mudah kita atur. Dengan acara sekarang kita online ya agak sulit. Makanya untuk permasalahan waktu ini sangat penting sekali. Oleh karena itu kami atur. Jadi untuk penjawaban soal adalah 15 menit seperti itu. Insya Allah materi dari ya soal yang akan diberikan ada tidak Berarti apa namanya, hadis-hadis panjang ditinggalkan ya? Dia iya. Hadis-hadis panjang nggak usah dihafal. Atau mungkin potongan hadis, nggak mesti. Tidak mesti. Sudah disimulasikan di dalam jawab soal gitu. Misalkan soal yang pertama sudah dibacakan. Sudah panitia yang buat soal ini sudah mencoba gitu. Ini kira-kira bisa dijawab nggak? Bahkan kurang dari 2 menit. 1 menit atau sekitar 1,5 menit lah. Itu pun dengan bacaan yang lambat seperti itu. Jadi ketika dia lancar, ya memudahkan. Dan 15 menit ini, ketika dia sudah habis waktunya, maka dia sudah tidak boleh lagi menjawab soal. Seperti itu. Jadi yang jelas 15 menit untuk menjawab soal-soal yang ada. Ketika memang dia 15 menit sudah lewat karena peserta itu sendiri. Satu lagi, Ustaz, pertanyaannya. Untuk makna hadis ini terjemahan bahasa Indonesia atau kita takbirnya pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia ya? Maksud anak kalau pakai bahasa Arab kan lebih baik gitu kan? Karena peserta yang diikut serta tidak semua bisa bahasa Arab. Oh gitu ya. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Allah ibarik fikum. Jazakallah khair. Terima kasih pertanyaannya untuk dari saudara terima kasih untuk yang telah bertanya. Kita lanjut kepada yang kedua yaitu saudara Ifahul Banna Muhammadi. Dipersilakan untuk bertanya. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahsanallahu ilaikum pada panitia. Nah, di sini ada soal yang mungkin bisa antum jawab. Yang pertama, bisa kami tahu berapa jumlah peserta yang ikut Arba'in Nawawi, Umdah, sama Bulughul Maram?
Silakan Akh Bilal, mungkin antum bisa ini kan. Baik. Insya Allah kita akan share untuk untuk filenya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sejauh ini alhamdulillah untuk peserta Musabaqah Hifdzul Hadis Nasional sementara ini, untuk peserta dari Arba'in Nawawi Ikhwan ada sekitar 66 peserta. Untuk Umdatul Ahkam, alhamdulillah ada 14 peserta Ikhwan. Untuk Bulughul Maram Putra Ikhwan ada sekitar 11 peserta dari Putra. Lalu untuk yang dari Akhwat, peserta Arba'in Nawawi ada 28 peserta. Peserta Umdatul Ahkam ada 4 peserta. Dan peserta Bulughul Maram ada 6 peserta. Dan alhamdulillah untuk peserta sementara ini dari Ikhwan maupun Akhwat, alhamdulillah sudah ada 143 peserta yang terdata di data panitia. Demikian. Nah, jazakumullah khairan. Mungkin ada satu soal lagi, Ustaz. Satu soal lagi mungkin, Ustaz. Nah, Betul. untuk dewan juri dari siapa, Ustaz? Mungkin bisa diberitahu dewan jurinya, Ustaz. Barakallahu fikum. Kepada saudara Faiz untuk bisa menjawab. Ya, untuk dewan juri kami menyediakan dari dosen-dosen yang ada di Fakultas Hadis STDI Imam Syafi'i. Insyaallah dosen juri dari mereka. Dari Baik. Dari kami. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Untuk selanjutnya kita akan bacakan sebentar pertanyaan yang dari Akhwat. Untuk pertanyaan pertama, Afwan Kak, itu nanti ketika musabaqah, jurinya Akhwat untuk Akhwat atau bagaimana? Pertanyaan kedua, Kak, untuk pemahaman hadis itu apakah cuma sekedar menyebutkan arti hadis atau bagaimana? Yang ketiga adalah, tatkala lomba nanti antara Ikhwan dan Akhwat dicabang atau dipisah. Dan untuk pertanyaan keempat, untuk waktu itu, jika sudah habis 15 menit sedangkan ia belum selesai semua soalnya, apakah artinya dia tidak menjawab sempurna? Demikian, terima kasih. Satu-satu ya, coba yang pertama, Menteri. Untuk nomor pertama adalah musabaqah. Untuk peserta Akhwat, jurinya dari Akhwat atau bagaimana nanti? Juri Akhwat tetap dari asatid, ya, bukan ustazah. Ya, juri yang sama gitu. Kemudian yang kedua, untuk pemahaman hadis, apakah hanya sekedar menyebutkan arti atau bagaimana? Pertanyaan yang kedua tadi gimana? Untuk pemahaman hadis, fiqhul hadis, apakah menyebutkan makna hadisnya atau bagaimana? Jadi sudah dijelaskan untuk pemahaman hadis, dia bisa menerjemahkan makna hadis dengan benar. Ya. Jadi yang sesuai dengan kandungan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagian kita dapati dia menerjemahkan hadis, namun tidak sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalkan di situ ada yang gorib, misalkan ada kalimat-kalimat yang gorib. Nah, yang dapat makna-makna yang harus sedikit dijelaskan, tidak bisa diterjemahkan letterlex dari bahasa Indonesia, begitu. Kemudian soal yang ketiga. Untuk yang ketiga, tatkala lomba, apakah Ikhwan dan Akhwat dicampur atau dipisah antara Ikhwan dan Akhwat? Iya, ketika nanti perlombaan untuk dipisah ya, ruang perlombaan dipisah. Kan kita sudah membagi jadwal mereka untuk peserta, jadwalnya nanti ada ruangan khusus Ikhwan, nanti ada ruang juga khusus
akhwat. Nanti di akhwat pun ada panitia akhwatnya. Ya, panitia akhwat yang sudah akan membimbing acara perlombaan itu. Walaupun memang juri nanti tetap dari asatid, bukan dari ustadzah. Baik, selanjutnya. Untuk pertanyaan terakhir, untuk waktu, tatkala peserta sudah habis 15 menit untuk waktu menjawab, sedangkan ia belum selesai menjawab 5 hadis tersebut, apakah bermaknanya dia tidak menjawab soal-soal tersebut dengan sempurna? Demikian. Iya, benar. Itu maknanya dia tidak bisa menjawab soal dengan sempurna. Karena kita hanya memberikan waktu 15 menit. Jadi yang akan lolos di babak final benar-benar orang yang dia mungkin hafalannya. Tidak terbata-bata, tidak lambat, macet-macet, dan sebagainya. Terima kasih untuk jawabannya. Ketika Berikutnya, dia tidak bisa menjawab, maka maaf, bisa diulang sedikit sebagai sepertinya jaringan dalam moderator ada saudara Faiz Abdullah sedang lemah. Bisa diulang kembali. iya. Yang nomor 5 ya? Yang nomor 4 Yang tadi yang terakhir. terakhir, yang soal jajak sempurna itu. Iya. Ketika 15 menit ini tidak bisa menjawab soal semuanya, misalkan dia 15 menit hanya bisa menyelesaikan 4 soal, berarti dia tidak bisa menjawab soal yang kelima, gitu. Jadi ya tidak sempurna seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya kita kembali membacakan soal yang penting dari peserta akhwat. Bismillah min fadlikum. Tadi dijelaskan bahwa yang bisa ikut adalah kuliah yang setara D2, D3, dan S1. Bagaimana jika prodi kami setara D1? Demikian. Ya untuk itu sebetulnya masih kita diskusikan ya. Apakah bisa atau tidak bisa? Ya nanti mungkin ada jawaban dari ketua panitia, ada penjelasan. Sebenarnya dari pembimbing kami dari Kaprodi Ilmu Hadis menginginkan instansi yang benar-benar terdaftar di Dikti ya, Pendidikan Tinggi Indonesia. Cuma nanti coba kita masih usaha lobby lagi supaya memang tema kita nasional ini juga perlu diperhatikan juga pada para peserta. Sebagian masih memang ada yang domisilinya di Indonesia, cuman secara instansi dia mengikuti kuliah online luar negeri. Ya, sebagian ada yang di Amerika dan di tempat lainnya. Ya, tapi mohon maaf, mungkin saya juga ingin sampaikan di sini, apabila nanti belum bisa melengkapi persyaratan yang sudah kita tentukan selama bulan Januari ini, kami mohon maaf untuk tidak bisa mengikut sertakan para peserta tersebut yang berasal dari kuliah online internasional, karena sekarang kita tema besarnya adalah lomba musabaqah nasional. Adapun mengenai para peserta yang sedang aktif mengikuti program studi jenjang D1, D2, D3, ya ini insya Allah akan tetap masih kita usahakan dahulu supaya bisa diterima oleh pembimbing kami. Ya, tapi yang pastinya bagi yang memang sudah berada di sekolah tinggi resmi, ya, yang stigma misalkan dan sekolah tinggi lainnya, insya Allah itu sudah pasti terima. Adapun yang dari D2, D3, akan tapi apabila D3 tersebut memang bisa dibuktikan resmi, insya Allah diterima. Tapi untuk D3 yang belum terdaftar ke pendidikan tinggi, nanti insya Allah masih kita lobby, kita usahakan. Untuk kabarnya insya Allah kita akan segera kabarkan di grup, insya Allah.
Terima kasih untuk ada saudara Aryangga dan saudara Faiz Abdullah atas jawabannya. Selanjutnya kita akan buka kepada saudara Baharudin Ismail untuk bertanya. Tafadhol. Baik, Afwan, sebelumnya Ana mau bertanya tentang hafalan hadis itu, kayak misalkan Umdatul Ahkam itu kan misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, atau an Abi Hurairah qala Rasulullah, atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan perbedaan siwah tahdisnya. Apakah itu berpengaruh kalau berbeda dari kitab gitu loh? Misalkan qala kita bilang anna Rasulullah gitu, atau kita bilang anin Nabi gitu. Syukran, jazakumullah khairan. Baik, untuk hal seperti itu kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa acuan dari hafalan ini dari acuan muqarrar yang telah diberikan. Lalu bagaimana ketika seseorang atau misalkan ketika peserta dia salah ketika menyebutkan yang harusnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, atau misalkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka hal seperti ini tetap dihitung salah. Karena hal tersebut adalah memang sesuai dengan yang disampaikan oleh perawi itu. Ya, misalkan berbeda ketika lafaz hadis yang menyebutkan sami'tu dengan lafaz hadis yang menyebutkan qala. Gitu. Misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, yang lebih kuat adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi hal seperti ini jelas dihitung. Gitu. Ketika dia salah, tetap salah. Walaupun memang karena kita lihat sebagian nuskhah atau sebagian muqarrar berbeda. Ya, jadi makanya acuannya adalah nuskhah yang atau muqarrar yang sudah kita berikan kepada para peserta. Jelas tidak? Jelas ya? Soalnya itu sulit sekali ya. Pengalaman dari mereka yang menghafal Umdatul Ahkam itu sulit sekali menghafal siwah tahdis seperti itu. Ya. Iya. Ya, memang. Apalagi kan ini kan perawi a'la itu kan sahabat, dan sahabat itu kulhum udul. Jadi sepertinya tidak memadorotkan siwah tahdisnya pakai anna atau pakai sami'tu atau pakai an gitu. Ya jelas berpengaruh. Jelas berpengaruh ya. Walaupun berbeda siwahnya. Kalau misalkan kita melihat hadis, satu hadis yang A misalkan dengan riwayat yang lain yang menyebutkan misalkan hadis yang pertama menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang hadis lain menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, jelas berbeda derajatnya mana yang lebih kuat seperti itu. Ini harus diperhatikan. Ya tetap dihitung salah ya, walaupun berbeda seperti itu. Dan memang begitulah ahlul hadis menghafal ya. Terus Afan, sebelumnya kalau misalkan radhiyallahu anhu gitu, terus kita lupa ngasih radhiyallahu anhu gitu, apakah juga berpengaruh gitu? Ya, kalau mungkin ini ma'fu ya. Ini masih dimaafkan karena memang tidak
itu hanya doa gitu. Tapi ya insya Allah lah ketika kita mendengar nama sahabat, ya kita mengucapkan radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anha, begitu. Itu hanya doa, tidak masuk dalam hadis. Baik. Baik, syukran jazakumullah khairan. Baik, terima kasih pada saudara Baradin Ismail yang telah bertanya. Selanjutnya kita persilahkan kepada saudara Hanif Mufti Al-Islam untuk bertanya. Tafadhol. Baik, bismillah. Selamat pagi Ustadz. Saya ingin bertanya, kalau misalkan dari mukorornya itu, misal yang di hadis Arba'in, itu yang hadis pertama itu perawinya itu dari mukoror itu panjang gitu Ustadz. Nah, terus kalau misalkan nanti ada pertanyaan diriwayatkan oleh siapa hadis ini, apakah kita itu bisa atau boleh menjawab cukup Imam Bukhari dan Imam Muslim? Soalnya di dalam muqarrar hadis pertama riwayatnya itu namanya panjang, cuma kita kenal kalau misalkan hadis itu yang meriwayatkan ya Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Apakah boleh di kayak gitu kan atau gimana? Ya, boleh ya, boleh. Ya, kan kalau misalkan di hadis yang kita kirim itu Abdul dari apa namanya yang ditahqiq oleh Abdul Qasim menunjukkan banyak ya diriwayatkan dari Imam Bukhari disebutkan namanya secara lengkap, Imam Muslim juga disebutkan namanya secara lengkap, dia cukup menjawab dengan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena memang hadis pertama doang ya, seperti itu. Jelas. Berikutnya, selanjutnya terima kasih pada saudara Hanif Mufti Al-Islam atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari akhwat yang akan dibacakan oleh moderator. Bismillah. Akhwan, mari Pak Faiz izin bertanya. Untuk peserta akhwat apakah harus menggunakan cadar? Demikian. Ya, itu seandainya dia pakai cadar, ya pakai cadar. Kalau seandainya tidak pakai cadar, ya tidak mengapa. Maksudnya, ya bagaimana dia gitu, tidak mewajibkan. Tapi ya diharapkan pakai cadar gitu. Maksudnya biar seenaknya dia lah. Mau pakai cadar silahkan. Di situ ada panitia akhwat ya. Jurinya, walaupun jurinya dari Asy'ariyah. Silahkan mau pakai atau tidak. Terserah dari pesertanya. Diwajibkan. Walaupun sangat dianjurkan ya. Berikutnya, untuk pertanyaan selanjutnya kita bacakan kembali dari akhwat. Bismillah, ingin bertanya, mau tanya, pemenangnya ikhwan sendiri, akhwat sendiri, atau pemenangnya gabungan antara ikhwan dan akhwat? Demikian. Ya, itu tadi lupa dijelaskan. Bagus pertanyaannya. Untuk menangnya, untuk apa namanya yang mendapatkan juara itu di antara ikhwan dan akhwat, ya, tidak dipisah. Ya, jadi nanti ketika final akan digabung ikhwan dan akhwat, ya, seperti itu. Walaupun memang nanti lombanya dipisah gitu antara ikhwan dan akhwat. Terima kasih jawabannya dari saudara Faiz. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada saudara Ristianto untuk bertanya. Tafadhol. Isi kepada saudara Ristianto, silakan bertanya. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Anda mau bertanya tentang masalah aturan jam pelaksanaan lombanya. Sebagaimana kita ketahui di sebagian kampus dari kami, yang dimana jam 9 itu aktif waktu jam kampusnya aktif. Apakah bisa jamnya itu dipindahkan misalnya ke siang atau enggak sore gitu? Tidak bisa ya. Jadi memang kita kan perlombaan ini hari Sabtu dan hari Ahad. Kalau memang seandainya dia ada jam kuliah hari Sabtu, ya, berkabar saja kepada panitia lah. Saya ada kuliah hari Sabtu. Misalkan, jadi dia dijadwalkan hari Ahad seperti itu. Paling seperti itu solusinya. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan memang dia ada kuliah, ya izin lah paling tidak ada kuliah seperti itu. Tidak Ya, bisa dipindah ke sore, tidak bisa jadwal ditentukan. Melihat juri kita kesibukan juri juga. Ya, Hari Ahad insya Allah pertanyaan kedua. Tidak ada kuliah kan? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, Ustaz, tentang masalah penyoalan hadisnya. Apakah penyoalan hadisnya disebutkan dulu hadisnya 5 soal 5 hadis, atau satu misalnya dilemparkan sama juri satu soal langsung jawab, satu soal langsung jawab? Apakah bagaimana sih? Bagaimana? Iya. Satu soal satu soal. Tidak langsung 5 soal. Satu soal. Tangan pertama jawab, kedua, tiga. Nah, jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Terima kasih kepada Saudara Kristianto yang telah bertanya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Saudara Pangeran Muhammad Nurafi untuk bertanya. Tafadhol. Pada Saudara Pangeran Muhammad Nurafi, bisa untuk bertanya. Bila tidak respon, maka kita Tayyip Ustaz. Ana Ustaz, Afwan. Tayyip, tafadhal pada Saudara Pangeran Muhammad Nurafi untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya mengajukan pertanyaan mengenai musabaqah hifdzul hadis ini. Baik Ustaz, untuk setiap soal tersebut apakah pemahamannya sesuai dengan judul hadisnya yang telah diberikan oleh penanya tersebut, Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Sesuai dengan judul maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan kembali maksud dari sesuai dengan judul? Ya, yang jelas dia misalkan juri membacakan hadis, misalkan Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamis shalah dan seterusnya. Dan juri mengatakan coba antum jelaskan hadis ini, maka antum terjemahkan bahwasannya agama ini dibangun dari 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Seperti itu. Anak kurang paham yang dimaksud dengan sesuai dengan judul. Sesuai dengan hadis ya, hadis yang dibacakan.
Jelas? Baik, terima kasih Saudara Pangen Muhammad Rafi yang telah bertanya. Berikutnya kita bacakan pada dari pertanyaan dari akhwat. Ustadz, maaf, yang diujikan itu matanya saja atau dengan sanadnya? Demikian. Sanad maksudnya apa? Kalau seandainya sanad yang dimaksudnya adalah misalkan akhbarona Syu'bah dan Zuhri, misalkan, yang enggak lah. Ya kalau misalkan maksudnya adalah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ya jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kan? Atau an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qol. Jadi jelas itu disebutkan, tidak mungkin tidak disebutkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan kembali dari akhwat. Bismillah Kak, kalau di brosur itu, kalau tidak salah, Ana pernah membaca untuk hadiah ada plakatnya. Tapi dalam technical meeting tadi tidak disebutkan. Apakah ada tindakan lainnya atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Plakat ya? Betul, betul, plakat. Royce, Ya, menjawab. Nanti juga akan kami sediakan plakat, insya Allah, bagi 3 pemenang itu ya. Tadi berarti lupa dicantumkan ya? Lupa dicantumkan. Ada Saudara Faiz dan Saudara Aryangga untuk pertanyaannya. Berikutnya kita membacakan pertanyaan dari akhwat yang cukup penting menurut kita untuk dipertanyakan. Apakah mahasiswa D2 dari Ma'had yang di bawah naungan universitas yang sudah terdaftar dapat mengikuti perlombaan ini? Contohnya adalah universitas yang terdaftar di Ma'had Ali yang terdaftar pada Universitas Negeri Muhammadiyah. Jazakallah khairan. Taif, mungkin saya bisa bantu menjawab ya. Kalau memang seperti itu kondisinya, insya Allah akan kita terima ya. Insya Allah akan kita terima. Taif. Terima kasih kepada Saudara Aryangga yang telah menjawab. Lalu kita kembali membacakan pertanyaan dari akhwat yang penting. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Izinkan kami untuk bertanya. Nomor 1, apakah ada pembinaan sebelum lomba dimulai? Contohnya adalah kita diberi fasilitas untuk setoran hafalan kepada para panitia, atau diberi soal-soal latihan terlebih dahulu untuk persiapan lomba, dan itu semua dibimbing oleh panitia. Terima kasih. Mengingat soal yang ditanyakan baru saja ini ada 2 soal, Ana sebagai moderator membacakannya satu demi satu. Tafadhol. Royce bisa jawab. Untuk pembinaan ya, kita belum ada rencana untuk membuat pembinaan, cuman untuk soal-soal mungkin nanti bisa kita berikan contoh soal ya sebagai gambaran besar gimana nanti bentuk soal yang akan diujikan. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, 3 soal itu berkaitan dengan matannya atau hafalan, sedangkan 2 soal berkaitan dengan pemahaman hadis. Ya, nanti insya Allah kita akan kirimkan beberapa contoh soal saja mungkin, insya Allah. Terima kasih untuk Saudara Aryangga atas jawabannya. Lalu kita kembali membacakan soal pada nomor 2 ini. Apakah tidak ada babak penyisihan sebelum nanti pengujian hafalan oleh juri? Yaitu maknanya, jadi yang mendapat kesempatan untuk diuji oleh juri hanyalah peserta yang sudah lolos banyak babak penyisihan. Syukran katsiran lakum.
Terima kasih. Berarti penyisihan sebelum penyisihan ya, itu tidak ada ya, jadi langsung semuanya masuk ke babak penyisihan. Paling ada sebelumnya penyisihan berkas-berkas. Ya, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang dia belum melengkapi persyaratan pendaftaran, maka diharapkan untuk melengkapi persyaratannya. Ya, kita memberi waktu sampai kapan? Ariangga Rois untuk akhir pelengkapan akhir Januari. Akhir Januari. Nah, ya. Akhir Januari. Pada saudara Ariangga dan saudara Faiz. Kalau pas Februari diskualifikasi. Oh, enggak. Maaf, potong. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan kepada saudara Rozan Wahid Amin untuk bertanya. Tafadhol. Baik Ustadz, izin bertanya. Nah, ini nanti kalau misalnya didapatkan nilainya ada yang sama, bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, misalkan nilainya ada yang sama. Seandainya sama ini dia masuk 5 besar, maka misalkan ada ya misalkan nilainya 99, yang 99 ini ada 2 orang, ya dia nilainya sama. Berarti kan karena 5 orang yang masuk final, maka sisa 3 orang yang nilainya di bawah luar sama ini. Begitu. Atau misalkan ternyata yang juara 5 dan juara 6-nya ini sama, ya, maka kami akan masukkan dia ke final insya Allah. Apabila memang juara 5 dan juara 6-nya yang sama, seperti itu. Mungkin 2 soal terakhir ya. Baik, untuk selanjutnya akan ada 2 soal terakhir yang akan disampaikan dalam sesi tanya jawab ini. Pada izin kami mengizinkan kepada saudara Rismanuddin untuk bertanya. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada Satis, muallimna kami semua. Barakallahu fikum jami'an. Langsung saja ke pertanyaannya Ustaz ya. Untuk juri, ya Ustaz kan, dia kan memberikan pertanyaan seperti kayak bacakan umpamanya haditsus sadisun asyarah gitu, haditsus ahadi asyarah itu kan, dia membilangkan nomornya atau dia juri itu membacakan sekalian tentang judulnya. Hadis ini yang berjudul umpamanya tentang niat, di sini berjudul tentang adab-adab yang baik, di sini tentang menyibukkan diri dalam hal yang bermanfaat gitu Ustaz. Atau bagaimana juri ketika memberikan soal ke para peserta atau kayak yang tadi Ustaz. Sekian dari saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, perlu dijelaskan. Untuk jenis soal hafalan, kita membuatnya bermacam-macam. Ya, misalkan sebutkan hadis tentang marah. Dan hadis arba'in. Atau misalkan di dalam Umdatul Ahkam, sebutkan hadis bab ini. Ya, misalkan hadis pertama bab ini. Seperti itu.
Atau juri bisa jadi membacakan lafaz hadisnya, sebutkan hadis, lanjutkan hadis berikut. Misalkan An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat minhu fawardi. Dia melanjutkan hadis tersebut mungkin sampai hadis yang setelahnya. Nanti juri akan memberitahu. Lanjutkan hadis ini dan hadis setelahnya. Jadi untuk salah hafalan ini ada berbagai macam jenis ya. Dia dibacakan hadisnya, lafadznya, jadi bermacam-macam. Ada yang mungkin yang sebutkan hadis tentang wali misalkan, sebutkan hadis tentang bagaimana tata cara berwudu misalkan. Jelas atau kurang jelas? Saudara Isman jelas? Kepada Saudara Ismanuddin. Baik, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Barakallah. Jazakallah Ustaz. Khairan katsir. Wafikum barakallah, jazakallah khairan. Berikutnya ada kesempatan satu pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh panitia. Kita akan membacakan pertanyaan dari akhwat bila ada. Silahkan bagi para peserta yang ikhwan dapat menanyakan secara langsung dengan fitur raise hand, dan untuk akhwat dapat bertanya dengan menggunakan chat pada Zoom ini. Dan kami informasikan kembali kepada seluruh peserta technical meeting yang hadir dalam majelis Zoom meeting ini agar mengisi form yang dibagikan pada kolom chat sebagai bukti bahwa antum-antuna sekalian hadir dalam technical meeting ini. Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, izinkan. Baik, mungkin ada satu pertanyaan. Atau pada hadis As-Sambaluni untuk bertanya, karena ia mengalami kendala pada raise hand dapat menggunakan chat. Fadhol. Fadhol, bisa bertanya untuk sekarang. Untuk hadis As-Sambaluni bisa menggunakan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan jazak. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, misalkan kan salah satu lombanya misalkan perlombaan dalam bidang hadis arba'in. Nah, bagaimana kalau misalkan ada peserta yang mungkin dari kemarin sampai hari H nantinya mungkin hanya mampu menghafal 15 sampai 20 hadis misalkan. Nah, itu kira-kira bagaimana? Atau mungkin sedangkan soal yang sudah ada di panitia itu ternyata ada nomor hadis yang ke-22 gitu. Nah, sedangkan hafalannya cuma sampai 15 atau 20 hadis. Nah, itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan tentang memahami hadis secara sempurna. Ya, baik ya. Seperti yang kita ketahui semua, bahwasanya setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, yang dimaksud di situ tuh kira-kira pemahaman yang seperti apa? Yang mungkin menurut panitia sendiri atau menurut juri sendiri pemahaman yang seperti ini. Sedangkan menurut peserta pemahamannya seperti ini. Nah, itu kira-kira bagaimana? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam.
Tafadhol pada saudara Faiz untuk menjawab. Baik, untuk soal yang pertama ya, apabila peserta misalkan dia hafal 15 hadis, dia ngapal acak nih. Ternyata pas dia ikut lomba ya, kedapatan soal yang dia hafal. Ya, itu namanya lagi dapat ini ya, lagi dapat keberuntungan lah istilahnya. Apa namanya, lagi jackpot lah istilahnya. Nah, unsur keberuntungan unsur ketidakberuntungan. Maksudnya kadang kita peserta ini ada dia mendapatkan soal-soal yang ternyata dia mungkin di situ, dia tidak mungkin gitu. Nah, ini juga ya istilahnya tidak beruntung atau nasib lah ya gitu. Jadi ya bisa dia ikut misalkan masih hafal misalkan dalam Umdatul Ahkam hafalannya baru 100, silakan. Cuman jelas kita beritahukan bahwa soal-soal ini diacak. Jadi dari awal sampai akhir kita mencantumkan soal di sini. Kita sebisa mungkin merangkum soal yang ada di dalam hadis tersebut. Adapun untuk pertanyaan kedua, tadi apa pertanyaan kedua? Lupa. Oh ya, untuk pemahaman hadis. Itulah alasan kenapa panitia hanya memberikan mereka perintah untuk menerjemahkan secara benar, ya, bukan pemahaman di sini misalkan di dalam permasalahan apa, wudu atau khilaf kalangan para ulama, ya kita tidak mungkin di sini, mungkin dia mungkin merojihkan pendapatnya Imam Fulan, sedangkan juri merojihkan pendapat Imam Fulan. Tidak seperti ini pertanyaannya. Pertanyaannya berupa dia menjawab, menerjemahkan ya, cukup menerjemahkan dengan benar makna dari hadis tersebut. Bisa dipahami? Jadi kita menghindari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, bukan pertanyaan yang itu jelas tidak sembalu. Saudara Hadis As-Sembaluni, terima kasih bukan untuk khilaf pertanyaannya. Ya. Maaf, bisa dilanjutkan, Akh Faiz? Maaf. Terima kasih kepada saudara Hadis As-Sembaluni yang telah menanyakan pertanyaannya. Dan berikutnya adalah acara pengecekan berkas. Dan kami di sini selaku host ingin mengumumkan bahwa untuk tunggu sebentar, kita akan men-share screen. Untuk saudara tes dengan jelas ya untuk pengumuman kepada saudara Muhammad Afif Aminuddin, kemudian Khairun Nas Rajabul Asri, kepada saudara Muhammad Afif Aminuddin, Khairun Nas Rajabul Asri, Farhan Fi Mareza bin Abdul Ghafur, Khairul Razak, Amak Maruf Ardiansyah,
Rozan Wahid Amin, dan Rifki Renaldi diharapkan untuk melengkapi berkasnya, karena kami mendapati berkasnya kurang lengkap. Demikian. Sekali lagi diumumkan kepada Saudara Muhammad Afif Aminuddin, Khairul Nas Rajabul Asri, Farhan Dimareza bin Abdul Ghafur, Saudara Khairul Razak, Saudara Amar Ma'ruf Ardiansyah, Saudara Rozan Wahid Amin, dan Saudara Rifki Renaldi diharapkan untuk melengkapi berkasnya. Demikian. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir acara ini. Dan bila ada pengumuman lain dari panitia, bisa disampaikan sekarang. Tafadhol, Faiz ataupun Rais Aryangga, pada Saudara Aryangga, kami persilahkan. Tafadhol. Oh ya, tadi hanya ingin melengkapi penjelasan dari koordinator bagian acara, bahwa kami panitia menyiapkan beberapa paket soal ya. Jadi sebelum peserta memulai pertanyaan, nanti peserta diminta untuk memilih paket nomor berapa. Dan itu akan berbeda-beda ya, pastinya akan berbeda-beda. Jadi bisa kita ingin meminimalisir celah dari kecurangan dalam lomba ini, sehingga kemungkinan besar setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda pada masing-masing kategori. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih kepada Saudara Aryangga Ramanasyah yang telah menyampaikan pengumuman tambahannya dan faedahnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pada penghujung acara ini, alhamdulillah kita telah melalui acara demi acara pada pagi hari ini. Izinkan Ana selaku moderator, yaitu Saudara Bilal Satria Adi, menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh peserta putra maupun putri, ikhwan maupun akhwat dalam technical meeting pertama Musabaqah Hifdzul Hadis Nasional Online 2021, apabila di dalam menyampaikan dalam membawa acara ini terdapat kekurangan ataupun kekurangan yang memang sepantasnya itu adalah hak pada setiap manusia, karena kelebihan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala saja. Terima kasih pada audiens baik panitia maupun peserta atas partisipasinya yang luar biasa bagus dalam musabaqah dalam technical meeting pertama ini, dan kami MC juga mengingatkan bahwa ada absensi pada technical meeting pertama ini yang ada di kolom chat Zoom meeting ini. Diharapkan bagi para peserta ikhwan maupun akhwat dapat mengisinya sebelum meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih pada seluruh peserta dan panitia. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bagi para peserta agar mengisi absensi. Absensi ada di sini. Dan dipersilakan bagi para peserta yang sudah mengisi absensi untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih, jazakumullah khairan untuk partisipasinya pada pagi hari.